ربها وكتبه وكانت من القانتين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini kami bisa kembali hadir di program acara Bedah Buletin At-Tauhid. Dan alhamdulillah setelah sekian lama kita libur, kita bisa kembali mengadakan acara Bedah Buletin At-Tauhid. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema batasan interaksi lintas agama. Dan sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita sapa Ustadz Abu Salman terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jawa pripun kabaripun Ustadz? Alhamdulillah ala kulli hal sekedik ratipila kalian lagi watuk dikit. Alhamdulillah semoga lekas sembuh Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah YPA pada malam hari ini. Semoga hadirnya teman-teman juga menambah kehangatan pada malam hari ini. Mari kita bisa menyimak kajian bersama Ustadz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala. Dan kepada pemirsa yang mendengarkan maupun menyaksikan pada malam hari ini, insya Allah bisa berinteraksi dengan kami pada malam hari ini. Silakan untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Insya Allah di akhir program atau kajian nanti kita akan membacakan pertanyaan seputar agama yang masuk ke redaksi kami. Dan langsung saja kepada Ustadz Abu Salman, kepada beliau kami persilakan, monggo Ustadz. Ya, matur nuwun atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi ba'di suwarihi minal ayati Al-Qur'aniyah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kaum muslimin, sahabat muslim, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Wa'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Pertama sekali kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang beberapa pekan lewat kami tidak bisa membersamai di dalam acara ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali ya untuk membahas, membedah buletin yang terbit di pekan ini, yaitu dengan tema batasan interaksi lintas agama. Tentu ini merupakan perkara yang selayaknya setiap kaum muslimin ya mengetahui batasan-batasannya. Karena yang pertama, dalam berinteraksi dengan orang-orang non-muslim ada batasan-batasan yang wajib untuk diperhatikan. Yang kedua, ada kubu yang berinteraksi dengan non-muslim tanpa batas, sehingga mereka terjerumus ke dalam toleransi yang kelewatan. Bahkan bisa sampai pada taraf
kekufuran. Ada kubu yang melarang semua bentuk interaksi dengan non-muslim, bahkan mereka melakukan hal-hal yang melebihi batas terhadap non-muslim, sampai pada aksi-aksi ekstremisme dan terorisme, ataupun di dalam bahasa agama sampai melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman kepada mereka. Nah, yang tepat, interaksi dengan non-muslim itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Nah, perkara-perkara yang tidak diperbolehkan sebagaimana yang tadi sudah kita bacakan, ya, di dalam surat Al-Kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian dan untukkulah agamaku. Kalau kita melihat di antara asbabun nuzul dari ayat ini, ketika itu datanglah beberapa tokoh Quraisy, yaitu Walid bin Al-Mughirah, kemudian Al-As ibnu Wa'il, dan Al-Aswad ibnul Muttalib, dan juga Umayyah ibnu Khalaf. Mereka mengatakan, ya Muhammad, halumma fala na'budu ma ta'bud wa ta'bud ma na'bud. Kesinilah wahai Muhammad, marilah kita menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kemudian Anda pun menyembah Tuhan yang kami sembah. Dan kita bersekutu dalam agama kami. Begitu pula Anda bersekutu dengan agama kita. Nah, ini adalah di antara bentuk penawaran yang disampaikan oleh beberapa tokoh Quraisy. Dan bahkan kemudian mereka menawarkan, seandainya engkau menginginkan dunia, maka kami akan berikan kepada Anda. Kalaupun kemudian Anda menginginkan perempuan, kami pun akan mendatangkannya. Dan andai Anda menginginkan kekuasaan, kami pun akan memberikannya, dengan catatan jangan sekali-kali Anda mencela Tuhan-Tuhan kami. Nah, ini adalah persyaratan yang diberikan oleh mereka orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Sepertinya di awalnya bagus. Ya, sepertinya di awalnya itu seakan-akan mereka adalah ya orang-orang yang begitu baik, begitu pemurah, menawarkan harta, tahta, dan wanita. Namun ujung-ujungnya di akhirnya mereka mengajak Rasulullah SAW ya untuk berkolaborasi. Berkolaborasinya adalah dalam masalah peribadatan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun ini, yaitu agar beliau memberikan jawaban yang tegas dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan agama. Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah peribadatan. Karena itu menjadi benteng yang tidak boleh untuk dilanggar bagi seorang muslim. Yang dewasa ini, ya terkadang kalau kita melihat sebagian dari saudara kita, kaum muslimin,
yang mereka maunya ya memberikan ataupun menampakkan kebaikannya kepada orang-orang non-muslim. Namun tidak memperhatikan batas-batas yang tidak boleh dilanggar, batas-batas yang tidak boleh dilewati, sehingga ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan semacam ini, sampai kemudian ada di antara kaum muslimin yang tolong-menolong dalam upayanya untuk menyelenggarakan peribadatan. Bukan sampai di situ saja, bahkan terkadang ada yang berkolaborasi di dalam peribadatannya. Nah, dalam masalah peribadatan ataupun dalam masalah agama semacam ini, dalam masalah ritual, maka hendaknya kita memiliki sikap yang tegas, sebagaimana yang Allah tunjukkan di dalam surat Al-Kafirun tadi. Dan kenapa kita mesti tegas? Karena kita harus yakin bahwa agama yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang didakwahkan oleh seluruh para rasul. Yaitu apa? Agama tauhid, agama Islam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Agar mereka menyeru umatnya, sembahlah oleh kalian semuanya Allah Subhanahu wa taala semata, dan jauhilah oleh kalian semuanya yang namanya taghut. Apa itu taghut? Ma'ubida min ghairillah, sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dengan tegas di dalam surat Ali Imran menyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Ya, Ali Imran ayat ke-19. Di dalam surat Ali Imran pula ayat yang ke-85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Tidaklah akan diterima berbagai macam kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Dan dia di akhirat kelak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Padahal ketika di dunia, di antara agama yang dipeluk oleh sebagian umat manusia yang mereka bukan agama Islam, bahkan sudah menjamin. Dan begitu pedenya mereka meyakini seluruh umat mereka itu pasti akan masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena seluruh dosa umat manusia sudah ditebus oleh Nabi Isa alaihi salam. Sehingga umat manusia tidak perlu lagi khawatir. Dan ini alangkah luar biasa keyakinan mereka semacam itu. Sampai kemudian mereka menggelari ya orang-orang yang belum memeluk agama mereka itu dianggap sebagai domba-domba yang tersesat. Nah, kalau kita melihat ayat ini dan ayat-ayat yang lain, maka sungguh sangat tegas melarang ya kita semuanya ya untuk sedikit saja membenarkan agama selain agama Islam. Ya, kalau sedikit saja tidak boleh membenarkan, apalagi mengikuti
ritual-ritual keberagamaan mereka, mengikuti keyakinan keagamaan mereka yang jelas-jelas baik ritual peribadatan ataupun akidah keyakinan mereka itu tentu bertolak belakang dengan keyakinan Islam. Yang kedua, tidak boleh membantu orang-orang non-muslim dalam rangka untuk menghancurkan atau merendahkan, menghinakan, mendiskreditkan agama Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil jadi penolong kalian orang-orang yang membuat agama kalian jadi buah ejekan dan permainan bagi mereka, yaitu dari kalangan orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan orang-orang yang kafir yang lainnya, ataupun orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kalian betul-betul beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsir beliau Taisir Karimir Rahman menyatakan, Allah melarang para hambanya untuk menjadikan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, serta orang kafir yang lainnya sebagai aulia, sebagai pelindung, sebagai pihak-pihak yang kita berikan loyalitas full kepada mereka, yang diberikan rasa cinta, kemudian menampakkan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada mereka, dan bahkan menolong mereka dalam sebagian perkara-perkara yang akan membahayakan Islam. Nah, terkadang karena mungkin eratnya hubungan seseorang, mungkin dalam dunia kerja ataupun dunia pendidikan umum dan ataupun dalam bermasyarakat, sehingga terkadang seseorang, ya seorang muslim lepas kontrol, hingga tidak sengaja ataupun dengan sengaja membocorkan rahasia yang ada di dalam kaum muslimin kepada orang-orang non-muslim. Sehingga dengan sengaja ataukah tidak sengaja ini telah menolong, membantu mereka ya untuk menghancurkan kaum muslimin, baik secara fisik ataupun secara non-fisik. Maka ini satu hal yang jangan sampai kemudian kaum muslimin, ya boleh jadi karena ada problem dengan sesama kaum muslimin, di satu sisi dia memiliki hubungan yang erat, pertemanan yang baik dengan orang-orang non-muslim, sehingga dia justru membantu orang-orang non-muslim tadi untuk menghancurkan, merendahkan, menghinakan, mendiskreditkan sebagian saudaranya kaum muslimin. Yang ketiga, tidak boleh tasyabbuh bil kufar, yaitu meniru kebiasaan yang menjadi ciri khas non-muslim, ya, menjadi ciri khas kaum non-muslim, yang hal ini dilarang oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, ia menjadi bagian dari kaum tersebut.
Nah, para ulama kemudian menjelaskan yang dimaksud menyerupai di sini adalah menyerupai orang-orang kafir. Dan tidak kemudian setiap sesuatu yang serupa dengan orang kafir itu juga terlarang. Namun yang terlarang adalah ketika kita di dalam menyerupai orang-orang kafir itu dalam perkara-perkara yang dikategorikan sebagai sebuah hukum, sebuah syariat, dan itu menjadi ciri khas mereka. Ya, menjadi ciri khas mereka. Kalau itu bukan berkaitan dengan masalah peribadatan, bukan berkaitan dengan masalah syariat, dan itu bukan menjadi ciri khas mereka, maka dalam hal ini tidaklah disebut sebagai tasyabbuh yang mamnu, tasyabbuh yang terlarang. Satu contoh, kita di Indonesia semisal ya, sebuah ya, yang disebut makan itu adalah makan beras, makan nasi gitu ya. Nah, kalau kemudian kita makan nasi, sementara mereka juga makan nasi, maka tidak disebut sebagai tasyabbuh yang terlarang. Kenapa? Karena itu ada di kita kaum muslimin dan juga ada di dunia mereka. Dalam masalah pakaian juga demikian, ya, memakai pakaian batik misalnya. Ya, bagi orang-orang Jawa secara khusus ataupun Indonesia secara umum. Ya. Pakaian batik kita memakai, mereka memakai. Ya. Karena itu menjadi pakaian bersama, maka tidaklah kemudian dianggap seseorang itu bertasyabbuh. Adapun kalau kemudian terkait dengan masalah peribadatan misalnya, di hari-hari besar mereka bernyanyi-nyanyi gitu ya, bernyanyi-nyanyi dengan senandung-senandung yang khas, yang itu menunjukkan pengagungan mereka terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Maka kita jangan ikut, ya, kita jangan ikut. Ya. Kalau kita ikut-ikutan, nah disinilah kemudian seseorang ya dianggap bertasyabbuh. Kemudian tidak boleh menghadiri ataupun merayakan perayaan kaum non-muslim. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama." Ya, surat Al-Furqan ayat ke-72. Nah, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang karakter, ya, tentang ciri-ciri seseorang yang dikatakan sebagai hamba sejati bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba sejati Allah, hamba sejati Ar-Rahman, satu di antara karakteristiknya orang-orang yang tidak melihat az-zur. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, perbuatan-perbuatan yang menyimpang, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, apa kemudian makna az-zur? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan makna daripada az-zur adalah a'yadul kuffar wal musyrikin, yaitu hari-hari besar, hari-hari perayaan ya, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Artinya ketika mereka sedang merayakan hari besar mereka, maka kita tidak boleh menghadirinya. Ya, tidak boleh menghadirinya. Bahkan jangankan menghadiri, sekedar melihat, memperhatikan, itu pun jangan. Kita ingat hati kita itu lemah. Hati kita itu lemah. Jangan-jangan nanti dengan mendengarkan, melihat senandung-senandung yang mereka lantunkan, kemudian hati kita karena lemahnya tadi itu tergoda. Ikut bersenandung,
Dan bahkan kemudian berapa banyak orang yang karena merasa nyaman dengan senandung, dengan nyanyian yang padahal itu adalah merupakan perkara yang dilarang, akhirnya dia pun mengatakan merasa tenang dengan senandung nyanyian tersebut. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, jauhilah orang-orang kafir saat hari raya mereka, karena murka Allah akan turun kepada mereka saat itu. Ya, murka Allah akan turun kepada mereka saat itu. Ya, yang disebut dengan murka Allah jangan dimaknai kemudian pasti akan ada bencana ketika itu. Namun murka Allah maknanya adalah setiap sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah akan mengancam mereka dengan siksanya. Maka sebagaimana yang dinukil oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, para ulama masa silam sepakat. Ya, para ulama masa silam sepakat seseorang tidak boleh menghadiri perayaan orang-orang non-muslim dan bahkan sekedar mengucapkan selamat itu tidak diperkenankan, itu diharamkan. Ibnul Qayyim yang hidup di abad ke-8 Hijriah, beliau kesepakatan para ulama sebelumnya. Maka kalau ada ulama-ulama belakangan ya, seperti yang ada di Mesir dan yang juga ada di tempat-tempat yang lain yang mereka memperkenankan ya, untuk mengucapkan selamat, menghadiri acara perayaan mereka, maka itu adalah ya fatwa yang syadz, fatwa yang ganjil, yang tidak perlu diperhitungkan karena sudah ada para ulama yang lebih kapabel sebelumnya yang sepakat, kata Ibnul Qayyim, mereka melarangnya. Yang kelima, tidak boleh seorang muslimah menjadikan lelaki non-muslim sebagai suami. Ini haram. Kalau hal itu terjadi berarti dan kalau kemudian terjadi hubungan badan, berarti hubungannya adalah hubungan zina. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar lahunna hillul lahum wa lahum yakhilluna lahun. Maka jika kalian kaum muslimah, ya, para perempuan yang mereka yakin dia itu adalah sudah beriman dengan agama Islam, maka jangan dikembalikan kepada suami-suami mereka yang masih dalam keadaan kufur. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Ya. Ini satu perkara yang wajib untuk diperhatikan bagi para muslimah yang dewasa ini, karena boleh jadi minimnya ilmu ya, bagi kaum muslimin secara umum dan muslimah secara khusus, maka banyak di antara orang-orang muslimah yang memiliki suami orang kafir. Ya, memiliki suami orang kafir. Ada pula yang awalnya di antara orang-orang kafir itu ketika mau menikah mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadah. Dan setelah hamil, setelah punya anak, ketika si perempuan ini mulai tampak bergantung pada suaminya, ya ketika itu pula kemudian suaminya menampakkan kekufurannya. Dia murtad kembali, ya dia berpindah kembali ke agama semula. Nah, dalam situasi kondisi semacam ini harusnya seorang muslimah dia memiliki ketegasan. Dia harus lebih bisa untuk menjaga dan memilih, mengutamakan agamanya daripada mengutamakan suaminya tadi. Namun ya qadarullah wa masya'a fa'al, kita lihat banyak sekali kaum muslimah yang tetap kemudian mempertahankan pernikahannya dengan orang-orang kafir setelah suaminya jelas-jelas
kembali murtad. Maka saya nasihatkan, ya, ketika suami kembali kepada kekufuran, maka Anda orang-orang muslimah harus juga tegas. Anda berlepas diri dari ikatan pernikahan tersebut. Adapun lelaki muslim ini diperbolehkan ya untuk memperistri perempuan non muslim. Ini boleh. Yang namanya boleh tidak bukan bermakna harus. Kapan kemudian seorang lelaki dia bisa menikahi orang-orang non-muslim? Pertama, ketika mereka adalah ahli kitab, ya Yahudi atau Nasrani. Yang kedua, dilihat bahwa ada kecenderungan bagi mereka untuk di kemudian hari memeluk agama Islam. Dilihat ada kebaikan, ada benih-benih kebaikan pada diri mereka ya untuk menerima Islam. Adapun kalau kemudian mereka adalah orang yang getol, fanatik dengan agamanya, saya nasihatkan kepada para kaum muslimin, meskipun itu sesuatu yang boleh, Anda jangan terlalu pede. Ya, Anda jangan merasa pede, percaya diri. Kenapa? Karena kenyataannya bahwa sesama kaum muslimin saja, ya lakinya muslim, perempuannya muslimah, ini tidak bisa menjamin. Ya, tidak bisa menjamin kalau muslimah itu pasti taat, belum tentu, apalagi kalau kemudian dia bukan seorang muslim. Dan dia adalah orang yang fanatik, getol terhadap keyakinannya, terhadap agamanya. Maka jangan sampai kemudian setelah menikah mereka tetap tidak mau meninggalkan agamanya, dan ketika sudah punya keturunan maka anaknya lah yang nanti akan menjadi korban. Padahal orang tua memiliki kewajiban untuk menyelamatkan istri dan anaknya dari api neraka. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Kemudian yang keenam, tidak boleh memuliakan orang-orang non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idza qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang sangat baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya. Tatkala mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari, kami tidak menyetujui kalian, dan telah nyata adanya permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya antara kami dan kalian sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ya, jangan sampai kemudian karena keinginan niat baiknya seseorang memuliakan orang-orang yang mereka notabene memiliki keyakinan, memiliki agama selain agama Islam. Maka kita benci. Dan itu ada permusuhan antara kita dengan mereka dalam masalah agama, dalam masalah keyakinan. Ya. Maka sesuatu yang sangat aneh yang sering diutarakan, disampaikan oleh para orang-orang liberal,
dan para pemujanya, ya, seperti yang ada juga di Indonesia, yang mengatakan jangan sampailah seseorang itu berperang gara-gara cuman karena agama, cuman karena keyakinan. Ya, ini ucapan yang seakan-akan ataupun sepertinya ucapan yang manis, sepertinya ucapan yang bijak. Namun itu adalah ucapan yang bertolak belakang dengan kaidah yang ditetapkan oleh Al-Qur'anul Karim. Yang seharusnya kita senantiasa memasang permusuhan dan kebencian kepada mereka dan kepada agamanya. Ya, maka yang namanya permusuhan dan kebencian itu mengharuskan seseorang tidak memuliakan mereka. Ya, tidak memuliakan mereka. Meskipun dalam hal ini kembali kepada kaidah, ya, kebencian kita, permusuhan kita tidak boleh menyeret kita melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman kepada mereka. Ya, jadi ingat, yang namanya permusuhan di sini ya permusuhan akidah, permusuhan agama, permusuhan keyakinan, itu tidak melazimkan, mengharuskan kita ataupun menyeret kita untuk berbuat kezaliman. Itu harus kita ingat. Sebagaimana pada poin yang ketujuh, tidak boleh mendolimi non-muslim, ya, tidak boleh berbuat zalim, berbuat aniaya kepada orang-orang non-muslim. Maka kebencian dan juga permusuhan yang ada di antara kita dan mereka itu jangan sampai kemudian kita melanggar aturan-aturan, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kalian, permusuhan kalian terhadap satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Dan adil lawan daripada zalim yang tadi sudah kita singgung. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, berbuatlah adillah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, wa'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Memang agama mereka menjadi musuh kita, keyakinan mereka menjadi musuh kita. Namun dengan persennya, dengan pemeluknya, kita tetap tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh berbuat aniaya, tidak boleh berbuat tidak adil kepada mereka. Mentang-mentang mereka adalah orang-orang non-muslim yang mereka seharusnya mendapatkan keadilan, maka kemudian kita tidak berbuat adil, maka tidak boleh. Dan kata lain, kita tidak boleh menyakiti ataupun mengganggu non-muslim yang sudah dijamin keamanannya oleh kaum muslimin. Karena sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang menjadi musuh kita, itu ada tiga kelompok. Yang pertama yang disebut dengan kafir zimmi, kafir zimmi. Itu orang-orang kafir yang mereka hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, yang mereka ditarik pajak, mereka ditarik
upetinya sebagai bentuk kompensasi perlindungan yang akan diberikan kepada mereka. Yang kedua yang disebut dengan kafir muahad, yaitu orang-orang kafir yang sudah yang sedang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin, ya, mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Nah, kita lihat semisal di zaman Rasulullah ada perjanjian Hudaybiyah, maka wajib kemudian mentaatinya, dan kaum muslimin ketika itu pun mentaatinya, meskipun mereka harus hanya sekedar makan rerumputan. Namun Allah tunjukkan keadilannya, mereka yang kemudian mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Dan kalau kita lihat perjanjian-perjanjian yang diadakan antara Palestina misalnya dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel, maka selalu saja yang menyelisih janji itu adalah mereka orang-orang Israel. Karena memang kita kaum muslimin tidak boleh melanggar perjanjian. Dan yang ketiga yang disebut dengan orang-orang kafir musta'man, ya, orang-orang kafir yang mereka sudah mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin. Ya, contohnya kalau sekarang itu semisal ada orang kafir dari luar dan mereka masuk ke wilayah kita dan mereka sudah mendapatkan visa. Maka visa ini wujud daripada jaminan keamanan yang diberikan oleh negara. Dan orang-orang muslim pun pernah juga mendapatkan jaminan keamanan, yaitu di masa awal-awal dakwah Rasulullah SAW di Mekah, ya, ataupun dalam kurun waktu 13 tahun beliau dan para sahabatnya tinggal di Mekah, maka terus-menerus mendapatkan intimidasi, bullying, ya, hinaan, celaan dari orang-orang kafir. Sampai kemudian 2 kali Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk meminta suaka politik ke Ethiopia. Ya. Pulang masih lagi kemudian dihina. Yang kedua kalinya juga begitu, pulang lagi, dihina lagi, diintimidasi lagi. Barulah kemudian yang ketiganya ya mendapatkan perintah, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar memerintahkan pada para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Barulah kemudian di sana mendapatkan jaminan keamanan yang full, dan bahkan kemudian Rasulullah bisa membina sebuah kehidupan bermasyarakat yang luar biasa. Terbentuklah kemudian menjadi negara di kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan aw musta'manan lam yarih raihatal jannah." Ya, barang siapa yang membunuh seorang yang mu'ahad, yaitu seorang kafir yang dia sedang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka tidak akan mencium baunya surga. Ya, jadi tadi ada 3 kelompok orang-orang kafir yang mereka berhak mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Nah, adapun yang boleh dibunuh, boleh dikhianati di dalam peperangan itu adalah orang-orang kafir harbi, ya, orang-orang kafir harbi. Maka dari penjelasan ini kita faham justru permusuhan yang boleh dilakukan itu adalah permusuhan karena agama. Sangat hina kemudian seseorang ya permusuhan semata-mata karena berebut harta benda, ya berebut lawan jenis, ya berebut kekuasaan, ini yang hina. Ya, jadi jangan kita termakan oleh opini yang disebarkan oleh orang-orang liberal tadi. Jangan sampailah Anda itu permusuhan cuman karena keyakinan, cuman karena agama. Namun silahkan kalian bermusuhan
ya karena partai, karena perempuan, karena kedudukan, karena jabatan dan yang lainnya. Ini perkataan yang menyesatkan semacam itu. Nah, beberapa perkara yang diperbolehkan di dalam syariat, ya, yang pertama boleh bermuamalah ataupun bergaul dengan orang-orang kafir secara umum. Ya, semisal kita kemudian bermain bersama mereka, kita belajar, bekerja, ya, kemudian bepergian bersama mereka, berjual beli dan yang lainnya, maka itu merupakan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Ya, bersalaman, berboncengan, ya, dengan sesuatu yang diperbolehkan, kecuali kalau lawan jenis. Ya. Lawan jenis maka tentu tidak diperbolehkan. Ya, kalau mereka bukanlah mahramnya, ya, maka tidak diperbolehkan. Jangankan kepada orang non-muslim, ya orang sesama muslim pun kalau dia adalah lawan jenis dan bukan mahramnya juga tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kalian karena agama. Nah, ingat ya, tidak memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maka agama ini menjadi sesuatu alasan yang harus kita pegang. Jangan kita remehkan persoalan permasalahan agama. Yang kedua, boleh berjual beli, bertransaksi, dan juga boleh menggunakan produk-produk non-muslim. Ini kaidah dasarnya begitu, dengan catatan memang produk tersebut adalah produk yang halal untuk dimanfaatkan, produk yang halal untuk digunakan, maka boleh kita menggunakannya. Ini kaidah dasarnya. Rasulullah SAW pun pernah menggunakan jasa non-muslim dan juga pernah membeli produk dan bahkan berhutang kepada non-muslim dalam perkara yang halal. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang dari Bani Ad-Dail, dari Bani Adi bin Adi sebagai penunjuk jalan. Padahal ia ketika itu masih kafir Quraisy. Lalu Nabi dan Abu Bakar menyerahkan unta tunggangannya kepada orang tersebut dan berjanji untuk bertemu di Gua Thur setelah 3 hari. Ya, jadi orang ini memiliki pengalaman, pengetahuan tentang jalur-jalur yang harus dilalui hingga sampai kepada Gua Thur. Ya. Dan ini bukan permasalahan yang sepele. Ini berkaitan dengan masalah nyawa Rasulullah, berkaitan dengan masalah nyawa Abu Bakar. Kalau dia bukan orang yang dalam tanda kutip bisa dipercaya, karena dia adalah orang kafir, maka tentu Rasulullah tidak akan menyewanya ya untuk menjadi penunjuk jalan. Karena ketika itu memang ketika Rasulullah meninggalkan kota Mekah, ya, Mekah itu posisinya di sebelah selatan kota Madinah. Nah, di sebelah selatannya kota Mekah itu ada laut. Ya, ada laut. Nah, biasanya ketika seseorang berjalan dari Madinah ke Mekah itu lewat jalur yang biasa. Ya, jalur yang terdekat. Ya, sebagaimana kalau kita misalnya umrah ataupun haji, dari Madinah ke Mekah itu perjalanan sekitar 450 kilo kurang lebihnya. Dan itu ada jalur, kalau sekarang sudah dibikin jalan tol gitu ya. Nah, ketika itu Rasulullah tidak melalui jalan yang biasa. Ya, tidak melalui jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang yang melintas antara kota Madinah dan Mekah. Namun beliau pergi dulu ke arah selatan, menyisir pantai, baru kemudian balik lagi ke sebelah utara dan sampailah ke Gua Thur.
Dan yang dipercaya untuk memilih jalan ini adalah ya salah seorang dari Bani Ad-Dail tadi. Ya. Dan kemudian sampailah Rasulullah dan Abu Bakar ya di gua tersebut. Dan beliau nginep di situ selama 3 malam, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Ibnu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga berkata, Nabi alaihi salatu wassalam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berhutang. Lalu beliau menggadaikan baju perang besinya kepada orang tersebut. Itu memberikan agunan ataupun jaminan berupa baju perangnya, itu dua lembar baju perang. Di mana Rasulullah ketika itu hutang gandum kurang lebih, ya kalau dikonversikan ke kilogram kurang lebih 70 kilo. Dengan menggadaikan apa? 2 baju besinya. Ini orang Yahudi. Bahkan sampai kemudian Rasulullah meninggal dalam kondisi belum bisa membayar utang tersebut. Kepala negara meninggal punya utang. Utangnya bukan untuk membangun IKN, ya. Bukan juga untuk membangun sesuatu yang besar, bukan untuk bermewah-mewah, namun sekedar untuk makan keluarganya. Maka ini menunjukkan tentang diperbolehkannya kita bertransaksi dengan orang-orang non-muslim. Yang ketiga, boleh berbuat baik kepada non-muslim secara umum. Ya, seperti apa? Seperti kita memberikan hadiah kepada mereka, memberikan sedekah, ya, menolong, membantu, dan seterusnya, maka sesuatu yang diperbolehkan. Contohnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tahu kalau seorang lelaki itu diharamkan memakai emas dan sutra. Maka beliau kemudian berikan kepada saudaranya yang kafir ketika itu. Beliau hadiahkan kepada mereka. Contoh yang lain adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, dan juga dilakukan oleh Abdullah Ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika beliau memerintahkan kepada karyawannya untuk menyembelih kambing. Ya, untuk menyembelih kambing. Maka pertama kali yang ditanyakan, apakah engkau sudah menghadiahkan kambing ini juga kepada tetangga kita yang Yahudi? Ya. Maka pembantu beliau mengatakan, ini di dalam hadis yang lain, Abdullah ibnu Al-As ya, mengatakan pembantunya tadi, orang Yahudi mau dikasih pertama kali. Ya. Maka demikian juga ketika Ibnu Umar, beliau memerintahkan, apakah si Yahudi itu sudah dikasih? Beliau mengatakan, berikan sebagian untuk mereka, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril senantiasa berwasiat kepada diriku berkaitan dengan masalah tetangga, untuk berbuat baik kepada tetangga. Hingga hampir aku menyangka tetangga akan mendapatkan waris dari tetangganya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Adapun yang dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Di bagian belakangnya sama, karena aku mendengarkan Rasulullah bersabda, la yazalu senantiasa Jibril mendatangi diriku dan memberikan wasiat kepada diriku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang keempat, boleh menyambung silaturahmi dengan kerabat non-muslim.
Hal ini didasarkan kepada hadis ya, Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha, yang ketika itu ibunya datang dan ibunya masih dalam keadaan musyrik, namanya adalah Qatilah. Namun beliau tidak mau langsung memerintahkan ataupun meminta ibunya masuk ke rumahnya, hingga beliau kemudian bertanya dahulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah aku tetap menjalin silaturahmi dengannya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, iya boleh. Ya. Sili ummaki. Ya. Sambunglah hubungan kekerabatan dengan ibumu. Ini Masya Allah ya. Contoh yang luar biasa yang ditunjukkan oleh salah seorang sahabiah. Ya, karena cintanya kepada agamanya, hingga ketika ibunya yang masih kafir pun datang ke rumahnya ingin bertamu, ya karena tentu orang tua kangen dengan anaknya, maka beliau tanya dulu kepada Rasulullah, boleh enggak Rasulullah aku tetap menjalin silaturahmi kepada ibuku yang masih kafir? Maka Rasulullah mengatakan, ya silakan kamu sambung hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan tersebut. Yang kelima, boleh bersentuhan kulit dengan non-muslim kecuali terhadap lawan jenis. Kayak tadi misalnya kita bersalaman dengan orang-orang kafir, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, innal musyrikina najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah taala mengatakan, najis yang dimaksud di sini adalah najis maknawiyah, konotatif, yaitu bahwa yang najis bagi mereka, yang berbahaya, yang sangat buruk, itu adalah yang kiranya perlu kita sampaikan kepada saudaraku sekalian kaum muslimin terkait dengan batasan-batasan yang selayaknya kita jaga, kita perhatikan, kita ketahui berkaitan dengan interaksi kita dengan orang-orang non-muslim. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Waktu kita kembalikan. Falyatafaddal mashkura. Nah Ustadz, terima kasih untuk materinya pada sesi yang pertama pada kajian bedah buletin pada malam hari ini. Alhamdulillah kita memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada pendengar maupun pemirsa yang menyaksikan di YouTube muslim.org.id ataupun mendengarkan di radiomuslim.com. Kami persilakan untuk bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan alhamdulillah Ustadz, sudah ada satu pertanyaan yang masuk ke redaksi kami Ustadz. Ya silakan. Ustadz, maksud sayang menyayangi dalam agama Islam bila berbeda agama itu bagaimana Ustadz? Dan apakah dalam Islam ada ajaran kebencian kepada agama lain? Ataukah benci terbatas pada kesyirikan saja Ustadz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Ya, ayat yang sangat jelas, yang sangat gamblang, bahwa antara kita dan orang-orang musyrik itu ada kebencian, ya, dan permusuhan untuk selama-lamanya, ya, hingga mereka beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, maka yang kita benci itu adalah keyakinan mereka, agama mereka, ya. Adapun kepada orangnya biasa kayak tadi, maka dijelaskan di bagian yang kedua, kita boleh bersalaman, boleh memberikan hadiah kepada mereka, kita boleh kemudian menyayangi mereka karena mereka adalah mungkin kerabat kita, maka sesuatu yang diperbolehkan. Yang tidak boleh kita lakukan menyayangi keyakinan mereka, menyayangi agama mereka, menyayangi ritual mereka, peribadatan mereka, itulah yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman di kantor ada yang mau bertanya? Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wa fiikum barakallah. Izin tanya Ustadz terkait yang pertama, hukum memberi kalung kepada hewan Ustadz. Memberi Kalung kepada hewan, apakah
kalau diberi gantungan lonceng atau misalnya itu tidak boleh, ataukah hanya lonceng saja Ustaz? Apakah yang termasuk sapi itu yang kalau saya pernah lihat di tempat kampung kami itu kasih itu Ustaz kayak kelontongan gitu. Lontong itu apakah menyerupai lonceng? Yang kedua, muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu. terkait beliau diracuni oleh seorang Yahudi. Itu apakah malaikat Jibril tidak menyampaikan tidak menyampaikan ke beliau bahwasannya makanan Nabi itu makanan Nabi sudah diracun oleh Yahudi. Itu bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan memberikan kalung, ya kalau kalungnya itu diberikan dalam rangka untuk sebuah keyakinan, ya kalau diberikan kalung ini maka sapinya akan selamat-selamat saja, sapinya akan sehat, ya. Sapinya akan happy gitu ya. Terjauh dari mara bahaya, maka kalau keyakinannya semacam itu tentu terlarang. Namun kalau kalungnya itu dalam rangka untuk memberi tanda sebagaimana seseorang yang ingin berkorban dikalungi, sebagaimana di zaman Rasul dikalungi sandal, ya, ini hewannya si fulan, untuk memberikan tanda ini adalah hewannya Rasulullah, ini adalah hewannya si fulan, ini adalah hewannya si fulan, maka semata-mata untuk memberi tanda maka boleh. Namun kalau untuk tujuan-tujuan yang sifatnya adalah berkaitan dengan masalah keselamatan, ya, dan yang semacamnya terjauh dari balak, maka ini tentu tidak diperbolehkan. Yang kedua, terkait dengan diracuninya Rasulullah ataupun disihirnya Rasulullah. Ya, di sini kita melihat sisi yang lainnya. Ketika Rasulullah kemudian disihir misalnya ataupun diracun misalnya, maka di sana kemudian ada syariat yang tampak bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita. Ketika Rasulullah dijambi-jambi misalnya oleh pembantunya yang Yahudi gitu ya, maka di sana kita kemudian bisa mengambil faedah dari ruqyah yang dilakukan oleh dua malaikat kepada Rasulullah. Ternyata 3 surat terakhir itu di antara faedahnya adalah untuk meruqyah misalnya gitu. Ya. Ataupun ketika beliau diracun, ini satu di antara sisi yang ingin ditunjukkan Rasul itu manusia biasa. Jadi kalau beliau tidak diberikan wahyu oleh Allah, ya tidak ngerti. Ya, jadi berbeda dengan keadaan orang-orang sekarang yang karena mengaku sebagai orang yang ngerti perkara yang gaib, maka kemudian tidak akan tersentuh oleh bahaya. Ini Rasulullah aja, ya ketika beliau misalnya datang ke kota Taif, tidak ngerti kalau mau dilempari batu gitu, tidak ngerti. Ya akhirnya beliau pun ke sana. Itu sebagai ingin menunjukkan, ya Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa ya sebagai manusia biasa tidak ngerti yang gaib. Bahkan Allah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tunje wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya pada malam hari ini, dan dikarenakan waktu sudah selesai Ustadz, atau sudah cukup, sebelum kita tutup pada malam hari ini mungkin bisa diberikan kesimpulan pada kami semuanya Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, baik. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Ala kulli hal, bahwa tidak kita pungkiri ya, kita hidup di dunia itu kan majmu' ya, heterogen. Di sana ada orang yang menerima Islam itu sebagai agamanya, ada orang yang dia tidak mau menerima Islam itu sebagai agamanya. Dan terkait dengan masalah penerimaan terhadap agama Islam dan yang tidak mau menerima ini tentu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya tadi yang sudah kita sampaikan, maka tolong ya perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian niat baik kita kepada orang lain, maunya kita ingin kita itu ingin mendapatkan apresiasi, bahasanya kita adalah orang yang adil, kita orang yang baik, namun kita mengorbankan akidah kita mengorbankan agama kita, jangan. Ya.
Kita bisa berbuat baik, berbuat adil dalam masalah-masalah yang lainnya, namun dalam masalah agama jangan kita gadaikan. Ya. Dan juga di siang lain, meskipun kita berhadapan berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, juga kita tidak boleh berbuat aniaya, kita tidak boleh berbuat zalim. Ala kulli hal, marilah kita senantiasa mengembalikan segala sesuatu itu kepada aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian, mohon maaf atas segala salah dan kurang. Yang maha benar, maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan, kelebihan, kesalahan itu dari saya pribadi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Abu Salman yang telah membersamai kita pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Dan kepada teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah YPA, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa membalas amal kebaikan dari teman-teman sekalian dan juga para pemirsa yang mendengarkan ataupun menyaksikan. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita semuanya, amin. Dan pada malam hari ini, sebelum kita tutup, saya menginformasikan kepada para pemirsa maupun pendengar, insya Allah di akhir bulan Oktober ini kami dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari memberikan daurah online. Jadi bisa mengikuti, silahkan ketik di edumuslim.org.id. Insya Allah kami menghadirkan tema tentang penangkal jin spesial untuk bulan Oktober ini. Jadi yang penasaran tentang bagaimana keadaan makhluk gaib, insya Allah bisa mengunjungi edumuslim.org.id. Di situ insya Allah ada tema-tema menarik tentang bagaimana kita bisa menangkal berbagai gangguan jin. Dan kami mengucapkan juga terima kasih pada malam hari ini untuk semua yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kami mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa kembali di Jumat pekan depan insya Allah. Dan kami pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terus simak www.radiomuslim.com.